Ini petikan yang sangat dikenal. Setiap kali sesi, kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut. Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir. Setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Oke, itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita kan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius Mesias memang disebut akan datang. Jadi gak perlu galau, tapi juga gak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa atau jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri, tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, bayat-bayat yang tidak perlu, termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV. Oke, kita lihat key pointnya Bhagavad Gita. Ini saya ambil, kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya, karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan Quran dan terjemahannya. Ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya dokumen, relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Kalau kita hari ini kan enggak, kebanyakan yang ngaji itu kan formalitas, malah cepet-cepetan. Banyak yang target, pokoknya sehari saya harus 5 juz, sehari saya harus 1 juz. Ya ndak apa-apa sih, bagus-bagus saja daripada nggak ngaji belas. Ada yang nggak ngaji belas, banyak. Ya, cuma ya naik kelas lah dikit. Kalau kemarin ngaji hanya bunyinya, besok sama artinya. Kalau besok sudah ngerti artinya, naik kelas lah dikit sama maknanya. Kalau sudah naik kelas ke maknanya, coba renungkan lagi, kira-kira relevansinya apa dengan hidupmu. Kamu bisa melakukan apa dengan ayat itu. Itu namanya naik kelas. Kalau zaman dulu sampai hari ini kamu masih sibuk dengan harafiahnya, ya berarti kamu tidak naik kelas. Tidak naik kelas itu bukan berarti salah, tapi ya tidak berkembang. Jadi naik kelas lah dalam urusan ngaji, dalam urusan ibadah. Jangan sampai turun kelas loh ya malahan. Kan banyak yang turun kelas. Kemarin saya hanya ngaji aja Pak, sekarang malah ndak belas. Ya bodoh itu jenenge turun kelas. Yang lain nggak naik kelas, kamu malah turun kelas.
Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu. Cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar? Tergantung Krishna. Tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniahmu, pikiranmu, mentalmu. Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa? Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Oke. Idola saya Nabi Muhammad, Pak. Bagus. Cuma benar nggak? Jangan-jangan hanya di mulut. Yang biasanya jadi idolamu kan ya Nabi Muhammad kalau pas di masjid. Begitu di kampus, begitu internetan, begitu nanti beda-beda. Begitu dengerin lagu dangdut, begitu macam-macam lagi kiblatnya. Jadi coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah. Gampang kalau kayak gitu, siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu, jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang pingin skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan
ilmu, termasuk praksis sosial, itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pinter, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita, ya menyatu dengan Brahman. Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita. Oke, ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban, ya kan? Bangun tidur, sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan? Kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana. Jadi males. Ada manusia yang menggebu-gebu. Ya bahasanya aktif, tapi mungkin lebih tepat diartikan hiperaktif. Semangat pokoknya, tiap hari menggebu-gebu, pengen A, pengen B, pengen C. Cita-citanya apa, keinginannya apa, tidak jelas. Pokoknya tiap hari berapi-api. Ada tipe manusia kedua. Jadi yang satu males, yang satu wah semangat. Yang ketiga ada manusia cerdas. Cerdas itu tidak sekedar pinter, tapi ngerti cara menggunakan kepinterannya. Cirinya biasanya jernih. Ada apa-apa dia mampu menganalisis. Katanya Krishna, orang yang lamban harus ditambah aktif, dan yang aktif harus ditambah cerdas. Dari situ manusia akan jadi manusia yang utuh, sempurna. Jadi jangan cuma cerdas, tapi harus aktif. Kalau cerdas saja, pinter saja, hanya teori, cuma debat di TV, paling banter hasilnya jadi komentator. Harus cerdas tapi aktif, bisa menjalankan. Ya kayak komentator sepak bola itu. Dia pinter kalau komentari, tapi main bola sendiri ya pontang-panting dia. Teorinya bagus, tapi prakteknya dia tidak bisa. Kalau ceramah ndaki-ndaki, saudara, kita harus membereskan perasaan kita. Kalbu kita harus diwangun. Cuma ya prakteknya padha wae. Jangan tergoda oleh nafsu. Nafsu itu merusak.
kita harus lebih ngono, bariku rabi maneh. Oke, jadi tidak boleh hanya cerdas, harus aktif. Kaburo maktan kalau katanya Al-Quran, ngomong tok. Jangan ngomong tok, harus ada praksisnya, bukti konkretnya. Jadi, dan jangan aktif saja, juga harus reflektif, harus ditambah kejernihan. Jadi kalau kamu merasa dirimu malas, sekarang rajinlah, sekarang aktiflah. Dan kalau kamu merasa sudah aktif, cerdaslah. Kalau kamu sudah aktif dan cerdas, berarti kamu sukses jadi manusia. Itu kan nggak gampang jadi manusia itu. Kamu harus aktif dan cerdas. Kalau masih lamban, masih males, ya kamu belum jadi manusia yang benar. Ngapain Allah ngasih kamu akal, ngapain ngasih panca indera, ngapain ngasih kebebasan, wong kamu gunakan hanya untuk tidur dan nonton TV. Nggak ada gunanya. Ada banyak sekali kenikmatan Allah yang kamu dustakan. Katanya Ar-Rahman kan gitu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu dustakan itu maksudnya bukan disangkal, tapi ngapain Allah capek-capek ngasih kamu akal, capek-capek ngasih kamu hati, capek-capek macam-macam alatmu, imajinasi, intuisi, tidak pernah dipakai. Jadi manusia yang cerdas, manfaatkan semua itu untuk kehidupanmu sendiri, untuk praksis. Jadi 3 tipe manusia ini bagus untuk refleksi hidup kita. Kamu ada di level mana? Oke, nah ini terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada bab tentang jalan menuju Tuhan. Kalau di kita namanya suluk. Suluknya orang Hindu itu nanti disebut masing-masing 1 bab kalau di Bhagavad Gita. Bahkan Karma Yoga ada 2 bab. Jadi kalau kamu ingin nyampe ke Tuhan, ada 4 jalur. Yang pertama namanya Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Kalau dalam bahasanya tasawuf, lewat jalur makrifat. Jadi kamu belajar, kamu ingin paham, kontemplasi, refleksi, muhasabah tentang Tuhan, itu bisa kamu nyampe Tuhan. Jadi jalan mikir itu namanya Jnana Yoga. Kemarin kita belajar tentang ketuhanan. Kita mungkin merefleksikan janjane Tuhan itu apa, hakikatnya apa, siapa dia, dan seterusnya. Itu sebenarnya menempuh Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau pengetahuan itu tidak sekedar berhenti di pikiran dan di buku-buku, tapi masuk kayak tadi, masuk ke laku, berpengaruh dalam hidupmu. Kemarin kita belajar ontoteologi, kita belajar ateisme, kita belajar bukti adanya Tuhan, bukti tidak adanya Tuhan, dan seterusnya. Itu bisa jadi Jnana Yoga kalau itu adalah prosesmu sendiri untuk menemukan Tuhan. Tapi kalau hanya kamu hafalkan, kamu dengarkan rekamannya, slide-nya kamu pakai kapan-kapan, kalau ada tugas dari dosen, tidak ada gunanya. Kemarin ada yang pamit ke saya, Pak, slide-nya tak pakai. Ya Pak, ada tugas dari dosen, ya wis pakein, tidak apa-apa. Wong itu saya bikin, begitu bikin selesai, tidak akan tak pakai lagi. Jadi kamu pakai aja kalau lagi butuh, asal bisa menjelaskan. Mulai ya kan, kuncinya kan di situ. Jangan sampai kamu pakai slide bagus-bagus nggak iso jelaske. Jadi pakai aja rekamannya, kamu pakai, kamu kutip jadi makalahmu, kamu transkrip terus jadi tulisan, nggak masalah. Pakai aja, terbitkan atas namamu, nggak harus menyebut namaku juga, nggak apa-apa. Pakai aja. Wong saya juga pengetahuan emangnya milikku sendiri kan, tidak.
Saya dapatnya juga dari sumber sana, sumber sini, baca sana, baca sini. Jadi tetap bukan milikku, hanya titipan. Jadi pakai aja kalau mau kamu juga pakai. Ya kebetulan kamu dapatnya dari aku, kan gitu aja. Kemarin kan tak bilang, ya mungkin aku bukan tandon, bukan paralon, cuma keni aja, cuma nyambung ke dari sana tak sambung ke sehingga nyampe padamu pengetahuan itu. Jadi pakai aja sesuai kebutuhanmu, syukur-syukur manfaat. Jenane yoga, mengejar Tuhan lewat jalur pengetahuan. Ya kalau nggak bisa sedekah duit, sedekah pengetahuan kan juga lebih luar biasa. Tradisikan untuk memberi sedekah, dan sedekah itu jangan selalu diterjemahkan dompetmu ada uang berapa. Bahkan senyum aja kan sedekah. Menyenangkan hati orang lain sedekah. Ada temenmu posting jelek tapi kamu kasih jempol, itu kan juga sedekah. Ya. Kadang-kadang kan ada postingan diulang-ulang, WA sana ada, WA sini ada. Tapi ya kamu gak usah ngomong wis tahu, itu gak enak. Kasihan yang kasih jempol aja semua, gak masalah. Itu kan juga sedekah. Oke, yang kedua Bhakti Yoga. Kalau Bhakti Yoga kebalikannya Jnana Yoga. Kalau Jnana Yoga pakai akal pikiran, Bhakti Yoga pakai hati. Kita cintai Tuhan tanpa syarat. Jadi kita dekati Dia lewat jalur cinta. Kita pasrahkan diri seutuhnya padanya. Kita ridhoi. Dan kita usahakan Dia meridhoi kita. Bhakti Yoga. Yang ketiga Karma Yoga. Kalau Karma Yoga ini semacam ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita persembahkan hanya untuk Allah. Melayani kehendaknya, itu namanya Karma Yoga. Lakukan tugasmu dan gak usah punya pamrih apa-apa. Lakukan ikhlas karena Allah semuanya, itu namanya Karma Yoga. Dan yang terakhir Raja Yoga. Raja Yoga ini yang biasanya dilakukan para sufi dengan uzlah, menarik diri dari dunia, meditasi dan yang sejenisnya. Setiap orang harus menempuh jalan menuju Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu perhatikanlah jalanmu, koreksilah hidupmu, temukan jati dirimu, biar kamu ngerti jalan yang pas untukmu apa. Kalau kamu sudah kenal, oh tipeku ini rodok suka mikir, Pak, suka baca buku, bukan tipe sufi yang main perasaan, yo ambillah Jnana Yoga. Kalau saya mikir agak susah, Pak, saya bisanya pokoknya diperintah apa, ya tak jalankan. Ambil Karma Yoga. Saya orangnya main perasaan, Pak, agak sentimental, agak, yo ambil Bhakti Yoga. Sesuaikan dengan kondisimu. Atau wah saya tidak bisa, Pak, kalau masih banyak orang, masih kumpul-kumpul, masih banyak godaan, masih ada HP, masih ada itu, susah, Pak. Saya ingin uzlah, Pak, meditasi. Ya monggo, ambil Raja Yoga. Pahami dirimu, terus ambil jalurmu. Dari situ nanti ketemulah man arofa nafsahu, akhirnya bisa arofa robbahu. Jadi karaktermu sebenarnya apa sih? Karakter saya males ya, Pak, kayak tadi ya. Berarti ya kuncinya jangan males dulu, kan itu aja. Aktiflah dulu, terus kenali tipemu tipe apa. Terus pilih salah satu jalur itu. Mungkin ambil jalur pengetahuan, karena betapapun kalian sudah terpaksa jadi mahasiswa, baca buku, berhadapan dengan doktor dan profesor, berhadapan dengan perpustakaan. Sebenarnya jalur paling mudah untuk kita ya jalur pengetahuan. Cuma pengetahuannya jangan kering, pengetahuan yang hanya kejernihan di kepala, tapi juga kejernihan hidup berdasarkan pengetahuan.
Itulah, dari 4 jalur itu orang akan mencapai pencerahannya sendiri-sendiri. Oke, itu namanya 4 yoga. Orang yang bisa melakukan 4 ini namanya yogi. Jadi kalau kamu ambil jenana yoga, berarti kamu seorang yogi. Nanti ada yoga universal. Yoga universal itu 4-4-nya. 4 jalur diambil sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa. Jadi yoga itu jangan selalu diartikan orang pakai baju meletet terus latihan senam apa kayak sekarang kan gitu yoga itu. Bukan itu. Jadi itu sebenarnya aktivitas untuk mendekatkan diri pada spiritualitas, pada Tuhan. Oke, kalau di Bhagavad Gita ada 4.